Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami materi postmodern. Pengertian postmodernisme. Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, Report on Kant. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik fondasionalisme maupun atas modernisme Maxim 2014 305-306. Menurut beberapa para ahli yang lainnya seperti Lowsley, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Emmanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. B. Lahirnya postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Rasionalitas akan membantu kita menghadapi mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan tradisional yang tak berdasar, yang membuat manusia tak berdaya dalam menghadapi dunia ini. Maxim 2014 309 oleh Max Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse bahwa pencerahan tersebut melahirkan sebuah penindasan dan dominasi di samping juga melahirkan kemajuan. Menurut Anthony Giddens, menimbulkan perkembangbiaknya petaka bagi umat manusia. Pertama, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, penindasan oleh yang kuat atas yang lemah. Ketiga, ketimpangan sosial yang kian parah. Keempat, kerusakan hidup yang kian mengkhawatirkan. Maxim 2014 311. C. Tokoh-tokoh postmodernisme. Ada beberapa tokoh yang bisa disebut mewakili era postmodernisme. Pertama, Jean-François Lyotard merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya. Dua karya yang menjadikannya terkenal baik di Perancis maupun di luar negeri yaitu The Postmodernism Condition dan The Divert. Pemikiran Lyotard tentang ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme yang sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagiannya kini menurutnya mengalami permasalahan yang sama seperti abad pertengahan yang memunculkan istilah religi nasional, kebangsaan, dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa untuk saat ini tidak dapat dipercaya atau kurang tepat. D. Teori-teori postmodernisme. Beberapa teori sosial postmodernisme antara lain: pertama, teori sosial postmodern. Masyarakat postmodern menurut James terdiri atas 4 unsur, yaitu pertama, masyarakat postmodern ditandai dengan kadangkala dan kekurangan kedalaman. Kedua, masyarakat postmodern ditandai oleh kepura-puraan atau keluasan emosi. Ketiga, masyarakat postmodern ditandai oleh hilangnya kesejarahan. Dan keempat, masyarakat postmodern ditandai sejenis teknologi baru yang berkaitan erat dengan masyarakat postmodern itu sendiri. Teori sosial postmodern ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Ketiga posisi teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan, akan tetapi bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. E. Kelebihan dan kelemahan postmodernisme.
Kelebihan postmodernisme antara lain bahwa perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Menurut Franz Dahler, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk kebenekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli dominan agama, aliran dan ideologi tertentu, hingga menguntungkan demokrasi. Zapruchan menyatakan bahwa setidaknya ada kelemahan yang ada pada postmodernisme, yaitu yang penulis rangkum menjadi 3 poin utama, yaitu pertama, postmodernisme yang sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Katakanlah kaum komunitarian yang membela tradisi-tradisi komunitas dikemukakan bahwa banyak tradisi komunitas bertentangan tidak hanya dengan satu ide abstrak martabat manusia. Postmodernisme akan menolak argumen itu, melainkan terhadap institusi-institusi moral mendalam manusia. Kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan di prinsip-prinsip universal untuk terbuka di pihak lain. Yang ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita-cerita atau lokal. F. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Modernisme memandang ilmu positif empiris atau ilmu pengetahuan mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Artinya, pandangan modernisme yang objektif dan positifis. Penganut postmodernisme mengakui adanya suatu pendekatan dalam ilmu pengetahuan, yaitu secara pendekatan metodologis, antara lain interpretasi anti-objektivitas dan dekonstruksi. Pandangan postmodernisme lebih menekankan pluralitas, perbedaan, heterogenitas, budaya lokal atau etnis, dan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi postmodernisme memandang bahwa ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh modernisme akan membawa pada kehancuran dan bisa mengangkat harkat martabat manusia seperti apa yang telah dijanjikannya. Namun malah sebaliknya, postmodernisme berpandangan harus dilakukan perombakan terhadap apa yang ditawarkan oleh modernisme dan juga harus dikaji ulang terlebih dahulu. G. Relevansi postmodernisme bagi kehidupan masa kini. Jika diamati dengan saksama, banyak hal menarik dan bisa diterima dari apa yang ditawarkan oleh pasca modernisme. Kenyataannya dia ada dan keberadaannya harus diakui. Soal membawa manfaat atau tidaknya, kita tidak bisa menilai secara langsung dengan satu sisi saja, karena selalu ada dua sisi, yaitu apakah baik atau buruk pandangan postmodernisme yang kelanjutan dari modernisme. Muncul karena menentang pendapat dari modernisme yang mereka anggap memiliki kelemahan, bukan berarti bahwa postmodernisme terlepas dari adanya kelemahan. Paham postmodernisme ini ingin menghilangkan pendasaran umum dan ingin melihat cerita-cerita yang kecil. Cerita-cerita kecil seperti desentralisasi, pertarungan etnis, deskonstruksi subkultur, nihilisme, budaya rendah, anarki, pasca industri, paradigma, kekuatan bersama, sekte-sekte, delegitimasi, dekonsensus, liberalisme, dan diskontinuitas yang merupakan kebalikan atau antitesis dari paham modernisme. Atau istilah kata sebagai rakyat jelata di hadapan hukum dan mengalami kekalahan dibanding dengan seseorang yang paham hukum dan memiliki kekuatan hukum. Karena apabila pasca modernisme menyangkal prinsip metanarasi, maka dengan sendirinya akan muncul prinsip-prinsip baru, narasi-narasi kecil. Karena menyangkal prinsip berarti juga berprinsip, dan itulah kontradiksinya seperti pernah dialami oleh kaum spektif itu sendiri. Mereka yakin bahwa pernyataan itu harusnya benar, padahal dengan pernyataan tersebut berarti pernyataan kaum spektif bahwa semua keyakinan kita perlu diragukan jika tidak benar, dan karena itu jangan berkeyakinan seperti itu. Maksum 2014-353. Jika hal itu terjadi mengenai tidak meyakinkan suatu pernyataan, maka kembali kepada kaum spektif yang setiap pernyataan tidak harus ditanggapi dengan kebenaran. Perkataan kaum spektif. Sekian dan terima kasih.